Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah serahkan ibadah di hadapan Tuhan. Mari tetap kita berdoa dan berjaga-jaga. Kita tetap panggilan Tuhan yang tetap bekerja di dalam hidup kita. Karena selagi masih Tuhan berikan kesempatan, mari kita pergunakan dengan baik. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan melayani, mari kita pergunakan dengan baik. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran
Saya berdiri di tempat ini sebenarnya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kakak abang yang sudah menerima saya. Kurang lebih 1 tahun saya beribadah di tempat ini, dan mungkin ini menjadi ibadah terakhir saya di sini sebagai pemuda dan pelayan aktif di gereja kita. Untuk alasan sendiri karena saya akan bergabung dengan gereja tempat kakak saya melayani. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk support dari kakak abang. Saya merasa di backup di sini dan saya merasakan kasih Tuhan di sini. Dan harapan saya, kalaupun kita bertemu di luar, tetaplah kita saling tegur sapa dan saling mendoakan. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang masih mempersatukan kita di rumah ibadah ini. Berdirinya saya di sini yaitu untuk membacakan Warta Pemuda-Pemudi GPI Sidang Kebun Pisang Jumat 17 April 2026. Dari BPH, bagi setiap pemuda-pemudi yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri ke BPH. Bagi setiap pemuda-pemudi yang belum memberikan foto, harap memberikan foto sebanyak 1 lembar dalam bentuk soft atau hard copy, ukuran 3x4 atau 4x6 sebanyak 1 lembar, dan diserahkan kepada sekretaris. Dari seksi sosial, bagi pemuda-pemudi yang telah mendaftarkan diri wajib membayar iuran sebesar 7.000 per bulan bagi pekerja, 5.000 per bulan bagi mahasiswa, dan 4.000 per bulan bagi pelajar. Kerohanian Sabtu 18 April 2026 diadakan doa semalaman mulai pukul 22.30 sampai selesai di gereja. Dari seksi acara Sabtu 18 April 2026 diadakan latihan vokal grup pukul 18 di gereja setelah kebersihan. Pelayan sepekan Sabtu 18 April 2026 WL Bang Obed Putar-Putar, Pemusi Bang Rustam Nenggolan. Minggu 19 April 2026 PraWL kaum Bapak Ibu, Sinar kaum Bapak Ibu, OPLCD Bang Samuel Manik, Pertap kaum Bapak Ibu, Seragam Batik. Rabu 22 April 2026 WL Intan Sitorus, Pemusi Bang Immanuel David Pulu. Jumat 24 April 2026 WL Kak Oni Sinaga, Sinar Intan Sitorus, Kak Renalda Duto, Damentang Kabelian. OPLCD Dita Hasibuan, Pentamu Elamani, Bang Juan Purba, Pewarta Kak Yose Sinaga. Khotbah Pemuda Bang Rijal Siboro, Pemusik Tim Musik Seragam Putih. Seksi kebersihan Sabtu 18 April dan Minggu 19 April 2026 ada Kak Tesalonika Simangunsong, Kak Puden Simanulang, John Rumah Hombar, Kak Ratna Nababan, Kak Gabriela Tamba, Bang Yosua Sinaga, Obed Putar-Putar, Bang Samuel Stoha. Yang melengkapi di minggu ini, Kak Tia Simanjuntak, Isal Simamora, Mika Sitompul, dan Bang Ruben Sibunia. Demikianlah Warta Pemuda-Pemudi sepekan. Bagi setiap nama-nama yang terpanggil, marilah kita melayani Tuhan untuk menaati nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan waktu saksinya. Saudara kita Lydia, dimanapun berada, tetaplah melayani Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, saudara yang kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Taatlah di hadapan Tuhan, dimanapun berada. Ya, mungkin tadi untuk pewarta, untuk habis di rumah, saudara kita di rumah. Kebetulan kami change, yang bertanya-tanya lagi saya di sini. Minggu depan saya lagi tidak. Tadi ada saat ini, sebenarnya kami kurang ini kepada saudara pewarta. Untuk saudara kita di rumah, mari kita doakan semua apa yang menjadi pewarta sepekan, mau kebersihan, mau jam doa, mau latihan vokal grup, mari kita tetap melatih kita beribadah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh saudara kita Joshua Sinaga, sekaligus kita mengumpulkan persatuan. Yang kedua, untuk membantu rencana pembangunan gereja kita di tempat ini. Dalam membuka sukacita, dunia tak akan sanggup untuk berikan. Haleluya.
mohon syukur kepada Engkau sebab Engkau mengumpulkan kami pada rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama. Hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, adalah firman yang hamba sampaikan ini memperoleh hidup di dalam hati kami. Terpujilah Tuhan hari ini, nama-Mu dipermuliakan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dengan firman Tuhan yang kita bawakan ini. Yang kita bawakan yang dimana temanya masih ada Tuhan saat semua terasa tidak ada. Saya ulangi kembali, masih ada Tuhan saat semua terasa tidak ada. Kita buka dalam Mazmur 46 ayat 1. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat untuk mengikuti tujuan dari banyak orang. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan kita, dan itu dalam firman Tuhan Mazmur katakan adalah sangat terbukti. Banyak dari kita pemuda akhir-akhir ini meninggalkan Tuhan. Mengapa saya membawakan firman ini? Karena ketika saya aturan bukan saya sebenarnya yang membawakan firman Tuhan di sini, kami change sama Samuel Sigota. Nah, ketika beliau menyampaikan bahwa saya akan membawakan firman Tuhan, nah di situ paginya, besok pagi yang saya berdoa jam 3 pagi. Saya selalu berdoa jam 3 pagi karena hati saya itu ketika tidak berdoa saya selalu gelisah. Nah, saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, apa tema Kau bayangkan semua orang Tuhan? Saya juga bingung Tuhan. Nah, Tuhan memberikan jawaban dalam hati saya. Ketika saya jauh, ketika saya melihat banyak pemuda akhir-akhir ini meninggalkan Tuhan oleh karena kesesakan mereka dalam dunia ini. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan kasihnya yang semula. Banyak dari akhir-akhir ini pemuda yang tidak peduli dunia sana. Mereka mengejar dunia sana, padahal dunia itu adalah anak hilang dan mereka tidak sadar. Nah, firman ini saya bawakan yang dimana pernah tak sih kalian merasa chat penting yang kadang sangat penting gak dibalas teman kita, atau orang yang kamu harapkan malah meninggalkan kalian, atau kita udah berusaha keras namun akhirnya nihil, tidak ada hasilnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang hidup ini terasa aku sendirian, tidak ada yang menemaniku. Nah, gak ada yang benar-benar peduli kepada saudara. Nah, firman ini saya bawa bahwasannya sering mempertanyakan, di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau tidak menolongku pada saat aku kesesakan? Namun, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kamu mencari Tuhan adalah jalan terakhir. Ketika kamu senang, kamu meninggalkan Tuhan, kamu tidak mengingat Tuhan itu. Ketika berkat Tuhan dalam hidupmu mengalir dalam kehidupanmu, kamu akan lupa kepada Tuhan, kamu lupakan kebaikan Tuhan. Nah, yang pertama, realita dalam khotbah ini saya yang dimana tidak semua berjalan sesuai harapan. Puji Tuhan. Tidak semua berjalan sesuai harapan kita.
Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang mempunyai ekspektasi dalam hidupnya, banyak harapan. Kalau bisa Tuhan, kalau saya tamat nanti kuliah, saya pengen bekerja di perusahaan yang terbaik Tuhan. Nah, saya juga begitu kalau kami terkasih. Ketika saya tamat SMA, saya akademi kepolisian. Tetapi saya berusaha selalu belajar berdoa. Hanya itu yang dibilang orang tua saya. Saya ikuti semua itu. Namun saya mengalami kegagalan, saya mengalami titik terendah. Saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mengimplementasikan semua apa yang orang tua saya katakan. Tapi saya tidak mendapat apa-apa Tuhan. Saya mengalami kekecewaan, saudara. Itu tahun pertama saya di 2020 dan 2021 saya coba kembali ulang tes IPDN, dan di mana saya juga les kembali belajar. Apa yang saya dapatkan? Saya mengalami COVID, saya mengalami penyakit itu. Betapa sakitnya hati saya di situ. Betapa saya dihindari keluarga saya dibawa ke kampung, saya diasingkan. Ketika orang tua saya, mereka pakai sabun. Saya adalah orang pertama di kampung saya yang membawa COVID. Apa yang saya maksudkan dalam pengalaman dalam hidup ini? Mungkin saudaraku, tidak semua apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehidupan kita. Mungkin kamu pengennya ketika kamu sudah berdoa, beliau dapat. Bukan ini Tuhan, apa sih mau? Saudara yang berkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pemuda kita sering menghadapi tekanan kuliah dalam kehidupan kita, tekanan masa depan kita. Kita takut akan masa depan kita ke depannya. Tekanan masalah ekonomi, hubungan yang rumit dalam keluarga mungkin, atau hubungan kalian dengan pacarmu yang tidak tahu itu, dan perasaan kita yang tidak dihargai. Orang yang kita harapkan tidak menghargai kita. Kita berharap dibuatnya oleh manusia. Kita berharap orang yang kita sayang mensupport kita. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengecewakan. Kita berharap dalam semua ini berjalan dengan baik-baik saja. Namun kita pahami manusia itu mengecewakan. Manusia itu mengecewakan. Maka jangan pernah kau mengandalkan manusia, saudaraku. Kalian sama, kalian mau punya daging, kalian mati dalam dunia ini. Tetapi roh mengingat, roh itu adalah milik Allah. Nah, yang kedua adalah realita dalam khotbah yang sangat terbukti. Tuhan hadir justru saat kita di titik terendah. Puji Tuhan. Kita mau mengalami pemuda-pemudi, kita mau mengalami di saat tangan lembek, harapan yang mencari pertolongan. Tuisi mau Tuhan mencari pertolongan Tuhan. Tuisi mau Tuhan pengeluaran ke Tuhan. Tangan lembek mengatur sirahku. Makanya dekiau curhat tujuh rumah. Alana Allah curhat tujuh rumah. Bocor itu sudah rahasia. Antara tu si A, lawan tu si A. Nah, berdoalah. Makanya saya selalu berdoa jam 3 pagi. Karena ketika saya berdoa, hati saya tenang, hati saya damai.
Nanti coba saudara, kamu akan merasakan betapa kedamaian itu dalam hatimu, betapa kamu ketika sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti, yang artinya bukan saat hidup baik-baik saja Tuhan justru nyata. Puji Tuhan. Saat kamu hancur, Tuhan justru nyata dalam kehidupanmu. Mengapa terkadang kita hancur dulu? Tuhan itu ada. Nah, seorang yang terkasih, mungkin masalah yang kamu alami, kesesakan yang kamu alami akan membuktikan seberapa kamu butuh Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Seberapa kamu benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidupmu, seberapa engkau perlu Tuhan, seberapa kamu terkoneksi dalam Tuhan. Maka dari itu, saya tidak tahu apa permasalahan kalian semua, karena kita mempunyai banyak hati, isi, dan masalah yang mungkin berbeda-beda. Tapi satu hal yang saya sampaikan, Tuhan justru hadir di saat engkau mengalami titik terendah dalam hidupmu. Puji Tuhan. Nah, kita buka dalam Alkitab kita dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31. Nah, ini adalah perumpamaan ilustrasi Alkitab yang menggambarkan bahwasanya Petrus yang berjalan di atas air. Nah, kita baca bersama-sama 2, 3 ayat. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila hal itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Puji Tuhan. Hai orang yang kurang percaya, hai pemuda-pemudi, mengapa engkau bimbang dalam hidupmu? Mengapa engkau bimbang menjalani hidup ini yang kadang ada, yang kadang akan lenyap? Petrus awalnya berani berjalan di atas air menuju Yesus, tapi saat dia melihat angin dan ombak, dia mulai takut, dia mulai tenggelam, dan dia itu di titik dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Dan apa yang terjadi? Yesus mengulurkan tangannya. Nah, apa yang menjadi pelajaran penting dalam firman ini, dalam Matius ini, bahwasanya Petrus tenggelam bukan karena ombak yang terlalu besar, tapi karena dia mengalihkan fokusnya, dia mengalihkan fokus dia kepada Tuhan. Dia sehingga dia mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Nah, kita juga mungkin dalam kehidupan nyata kita, seringkali mahasiswa ini berpikir bahwa saya pas-pasan dalam dikirim orang tua, tugas menuntut, atau orang tua yang menuntut kapan kamu selesai, atau hubungan percintaan yang berantakan itu, atau kamu ketika masalah itu datang, kamu mulai overthinking, atau menarik diri, ataupun merasa gagal dalam kehidupanmu. Nah, kamu mulai mencari pelarian. Inilah yang tadi mereka mencari pelarian itu scroll medsos sampai berhari-hari,
terus berjalan. Manusia sekarang ini mencari mengisi kekosongan mereka dalam hidup mereka. Teman ataupun pura-pura sibuk. Mereka pura-pura sibuk dengan kehidupan mereka yang tidak berarti itu. Tapi dalam kosong. Seorang yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang bahwasanya doalah maknanya pemuda-pemudi ketika engkau sudah capek terhadap dunia ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku capek Tuhan. Tuhan yang berbuat Tuhan. Tuhan dan sampau Tuhan. Olah kau Tuhan dapat menolong. Olah kau Tuhan pengaruh Tuhan. Berdoalah. Hanya Yesus pertolongan kita yang sejati. Hanya Yesus tadi firman katakan adalah yang sangat terbukti. Karena pertolongan itu tidak selalu datang terlambat, dia menolong kita di waktu yang tepat. Mungkin ketika kita berdoa waktunya belum tepat, jawab Tuhan mungkin tidak hari ini, mungkin tidak minggu depan, mungkin tidak bulan depan atau tahun depan. Tuhan menjawab di waktu yang terdekat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tahu kau jadi yang Tuhan menjawab doa kau. Jangan menyerah ya. Kamu kuat juga, kamu kuat. Hari ini kalau kamu merasa sendirian ataupun gagal ataupun tidak cukup baik ataupun kehilangan arah, saya mau ingatkan ini, Tuhan bukan hanya ada saat kamu kuat, tapi paling nyata saat kamu lemah. Jangan tunggu hancur dulu baru cari Tuhan. Jangan tunggu hancur dulu cari Tuhan. Saya mulai kembali, jangan tunggu hancur dulu cari Tuhan. Saat semua terasa tidak ada yang peduli, tidak ada jalan keluar, dia Yesus yang selalu ada. Maka ada lagu yang mengatakan dia hanya sejauh doa. Betul saudaraku, dia hanya sejauh doa yang kamu panjatkan. Nah, sebagai penutup dalam firman ini saya ingin sampaikan, dunia bisa meninggalkanmu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap ada. Mungkin kamu yang tidak menyadari, kamu menyadari mungkin Tuhan mungkin jauh daripadamu, padahal Tuhan menanti. Ketika mati si Ramsor Romjet menangis Jet Tuhan hadapanku. Ketika mati si Rio Roy Bernard menyampaikan sudah permasalahan rindu Tuhan sebenarnya. Ada kamu merasa Tuhan meninggal hamba, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Makanya dia adalah pribadi yang sejati. Puji Tuhan. Maka dari akhir dari khotbah ini kita mengangkat penyembahan kita yang dimana adalah saat Tuhan hancur hati, ku datang kepadamu.
kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kedua yang dibawakan oleh hambanya Bapak Situa Asibrian sekaligus nanti mengakhiri ibadah kita ini di dalam doa dan juga doa berkat. Tobi doa pada malam hari ini saya akan bacakan bagi kita pemulihan Bapak Pendeta Apostol Ibu, pemulihan Bapak Pendeta Guru Sungguh, pemulihan Ibu Guru MR Simanjunta, pemulihan Ibu Siburian Berninggolan, pemulihan Ibu Sijabat Raja Gugu, pemulihan Ibu Silabar Purba, pemulihan Ibu Simbolon Baru Tompul, pemulihan Ibu Sehinggar, pemulihan Ibu Saragi Manuru, pemulihan Ibu Raja Gugu Baru Siburian, pemulihan Ibu Sitompul Baru Lubis, pemulihan Ibu Pangaribuan Baru Tambuna, pemulihan Ibu Gita Hasibuan, pemulihan Ibu Rijal Simoro, pemulihan Ibu Kristus Mamusong, pemulihan Ibu Tesabonitas Mamusong, pemulihan Umar Sanda, pemulihan dari Asiando, dan juga pemulihan dari saudara kita Hanas Yanturi, dan pemulihan Bapak MR Sinaga dan Ibu Borugunto, dan juga ini orang tua dari Bapak kita pembina. Mari kita sama-sama tetap doakan bahkan saudara kita Yose yang sedang berduka, biar Roh Kudus Tuhan yang menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Saya mengundang kita bangkit untuk boleh bangkit berdiri untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang kedua. Saya tompai ini madoro hakino di halo roh kali Tuhan utama. Mari kita katakan. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi puji Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Saat hari ini kita kembali bersekutu, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ya, saya percaya juga kedatangan kita juga sebagai tanda kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bukan karena supaya dilihat PPH kita datang kan, atau supaya dilihat Bapak Pembina kita rajin. Tapi saudara yang terkasih pemuda-pemudi, memang kita sama-sama tahu di masa muda ini sebenarnya waktu kita sangat banyak digoda di luar sana gitu. Tetapi kita mau memberikan diri melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini karena kita percaya seperti firman Tuhan yang pertama, ya kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun tanpa ada Tuhan di situ di dalam hidup kita. Itu kepercayaan dalam diri kita. Bahkan juga saudara yang terkasih,
seperti yang kita lihat, saya sangat saya sangat merasa bangga melihat WL kita gitu. Sebenarnya WL kita ini salah satu senior saya juga pada saat pemuda. Jadi banyak juga sebenarnya yang perlu kita contoh dari kakak kita itu saudara terkasih. Saudara-saudara juga yang menjadikan kakak itu senior, harusnya kita juga mengambil apa hal-hal positif yang bisa kita ambil. Kita lihat, sekalipun mungkin kita tahu pergumulan kakak ini, tetapi bukan karena itu yang membuat dia kecewa kepada Tuhan. Mungkin ada banyak juga teman saya pada saat saya pemuda, ketika dia sudah tanda kutip lebih tua dari antara yang lain. Saya juga pernah mengalami. Saya umur 31 minus 1 bulan menikah. Pada saat saya pemuda, ya sangat-sangat jauh umur. Tetapi karena kita memiliki keyakinan kalau kita datang kepada Tuhan, sebenarnya bukan karena kita mampu saudara terkasih, tapi karena itulah rasa syukur yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Begitu juga kepada adik-adik kami, seperti firman Tuhan yang pertama tadi, ya sekalipun kita lebih tua dari antara yang lain, sekalipun kita seolah-olah lebih tidak dianggap dari yang lain, kita mungkin tidak sehebat dari yang lain saudara yang terkasih, tetapi firman sudah mengajarkan kita supaya kita tetap setia kepada Dia. Bahkan juga firman Tuhan yang kedua saat hari yang akan saya sampaikan saudara yang terkasih, sebenarnya tema yang pertama sama yang kedua jadi sama gitu. Sama tema kami saudara terkasih. Tapi biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan juga boleh memberkati kita. Kita buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Tapi saya akan bacakan ayat 1 dan 9 saja. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Tapi saya baca ayat 1 dan 9. Puji Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Selah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, di masa kepemudaan kita saudara, kita mungkin masih memiliki banyak pilihan di dalam hidup kita. Bahkan juga banyak yang bilang di masa muda ini masih labil ya, katanya masih labil, masih sangat gampang kali goyang gitu. Sedikit aja ada masalah, kita bisa tiba-tiba berubah. Ketika kita sungguh-sungguh melayani, kita melihat teman kita seolah-olah dia sangat memberikan hatinya, tetapi ketika ada masalah tiba-tiba gak nampak. Ada seperti itu kan? Di tempat ini ada? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Tapi firman Tuhan saat hari ini yang mau saya sampaikan, dikatakan di sini di ayat ke-9 tadi, dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan datang pertolongan. Kita pelajari saudara yang terkasih, apa yang terjadi di dalam Mazmur 3 ini saudara. Kalau dikatakan di ayat yang pertama, ketika Daud lari dari Absalom anaknya. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita mendengar firman Tuhan ini belajar dari kisah Daud, kalau kita buka kisah Daud yang di 2 Samuel 15 ayat 30, inilah yang dirasakan seorang Daud pada saat itu. Inilah gambaran cerita yang dirasakan Daud pada saat itu, sangat berat saudara yang terkasih. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang anaknya sendiri, anak kandung saudara yang terkasih, mau berniat membunuh ayahnya, yaitu Daud. Kalau kita baca di ayat yang ke-30, dikatakan sini Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis saudara yang terkasih. 2 Samuel 15 ayat 30. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana di Mazmur 3 tadi dikatakan bagaimana seorang Daud pada saat dia melakukan pelarian
karena dia dikejar anaknya Absalom. Dikatakan di situ saudaraku, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, saudara yang terkasih. Bahkan juga dikatakan kepalanya berselubung. Bahkan dia seolah-olah untuk dilihat orang saja dia sudah tidak mampu lagi, saudara yang terkasih. Kita tahu keadaannya, saudara yang terkasih, sangat berat. Seorang anak kandung sendiri yang mau membunuh ayahnya. Padahal kita tahu bagaimana seorang dia orang yang terpandang. Di masa mudanya dia orang yang sungguh hebat, dia bisa mengalahkan Goliat, saudara terkasih. Tetapi di masa tuanya dia mengalami keadaan yang seperti ini. Ini keadaan yang sangat-sangat berat, saudara yang terkasih. Dikatakan di sini dia menangis, dia kepalanya berselubung. Bahkan dia berjalan tanpa alas kaki, saudara yang terkasih. Dia melakukan pelarian tanpa persiapan apa-apa, saudara yang terkasih. Dia seolah-olah gambaran pada saat itu pemuda-pemudi tidak sempat lagi dia memakai kasut dalam kakinya untuk mendaki bukit, saudara yang terkasih. Kita sama-sama tahu itu adalah hal yang berat, tanpa sendal lagi, bahkan dalam keadaan yang sangat sedih hatinya. Tetapi kalau kita belajar dalam Mazmur 3 tadi, saudara, dikatakan di ayat yang kedua dan ketiga, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku, banyak orang berbicara tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Kedua dan ketiga, saudara, inilah yang dirasakan Daud pada saat itu. Dia tidak mau membenarkan dirinya, saudara yang terkasih. Dia jujur kalau dia memiliki banyak kesalahan, dia memiliki banyak musuh, dia mungkin merasa masa lalunya menyakiti banyak orang. Bahkan dia merebut istri Uria, saudara yang terkasih. Ada banyak masalah di belakang, tapi dia mau mengadu kepada Tuhan. Dia tidak pernah membenarkan dirinya. Tuhan, aku sudah mengalahkan Goliat, aku sudah melayani Engkau. Bukan seperti itu, saudara. Seperti dikatakan tadi di firman Tuhan yang pertama, ketika kita di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, ketika kalau gambar seorang Daud dikejar anaknya sendiri, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudara yang terkasih, dia dikejar musuh. Tetapi Daud datang kepada Tuhan. Dia tidak mau menganggar-anggarkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, saudara yang terkasih. Pemuda-pemudi kebun pisang ketika mau berdoa kepada Tuhan, tidak mau menganggarkan apa yang sudah dilakukan di dalam kepemudaan. Saya sudah banyak melakukan pelayan dalam kepemudaan. Saya sering berpuasa bersama-sama di tempat ini, saudara yang terkasih. Bagi Tuhan itu, mungkin Tuhan sangat-sangat senang bagi Tuhan melihat saudara seperti itu. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita jujur, saudara yang terkasih. Apa yang menjadi keadaan kita? Keadaan Daud pada saat itu, musuhnya sangat banyak. Bahkan anaknya sendiri mengejar dia, saudara yang terkasih. Bahkan juga di dalam keadaan kita, pemuda-pemudi, kita mengaku kita orang yang berdosa. Kita mengaku kita adalah orang yang lemah. Kita mengaku kita adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, sehingga mungkin layak kita menerima keadaan yang tidak kita inginkan. Mungkin ada orang yang tidak senang dengan kita, saudara yang terkasih. Bahkan dikatakan di sini di dalam Mazmur ini, saudara yang terkasih, banyak orang yang berbicara tentang aku. Banyak orang yang mengatai-ngatai kita di belakang kita, saudara. Tetapi Daud datang kepada Tuhan, mengadu semuanya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara yang terkasih, di ayat yang kedua dan ketiga mengajarkan kepada kita supaya kita datang dengan jujur kepada Tuhan. Tuhan tidak, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita jujur menyampaikan kepada Tuhan. Jangan kita mau menyampaikan apa saja yang sudah kita lakukan, seolah-olah kita yang sudah banyak melakukan pelayanan di kebun pisang. Tetapi saudara yang terkasih, marilah kita jujur kepada Tuhan. Mari sampaikan segala kelemahanmu, pergumulanmu, dosa-dosamu kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat dan
ada kelima saudara. Tetapi Engkau Tuhan Allah adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Dikatakan di sini saudara yang terkasih, Tuhanlah perisai, Tuhanlah yang mengangkat kepalanya saudara yang terkasih. Bahkan juga dikatakan dia berserah hanya kepada Tuhan. Ketika dia sudah mengadu kepada Tuhan segala kelemahannya, dia jujur kepada Tuhan. Kalau dia memiliki banyak musuh, kalau dia dibicarakan oleh banyak orang mungkin tentang hal yang tidak baik tentang dia saudara yang terkasih. Tetapi dikatakan yang kedua saudara yang terkasih, supaya kita berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun mungkin saudara yang terkasih, ada banyak musuh kita saudara, ada banyak mungkin yang tidak senang sama kita saudara yang terkasih. Mau sebaik apapun, mau sebenar apapun yang kita lakukan, pasti ada saja yang tidak suka saudara yang terkasih. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada pemuda-pemudi dan saya, kepada kita semua, apa yang menjadi iman di dalam hidup kita saudara yang terkasih. Sebagaimana kisah Daud ketika dikejar anaknya Absalom. Dikatakan di sini saudara yang terkasih, di dalam pelariannya saudara, kalau kita baca unsur 3 ini, itu adalah bagian dari pujian Daud, penyembahan Daud. Dia mengatakan kalimat-kalimat ini dengan lagu saudara yang terkasih. Makanya dikatakan di situ ada selah di akhirnya. Yang artinya selah itu seperti intro musik, bagian musik yang kosong tanpa kata-kata, begitu saudara yang terkasih. Dia sampaikan dengan pujiannya saudara. Kita juga datang saat hari ini saudara, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sampaikan dengan iman kita. Kita sampaikan, kalau kita menyampaikan itu dengan iman yang sungguh, kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, bahkan juga pemuda-pemudi, kita sangat banyak godaan-godaan di luar sana ya. Kita sangat-sangat gampang mungkin merespon hal-hal yang tidak baik di sana. Apalagi kita memiliki karakter yang gampang emosi, kita memiliki karakter yang gampang tidak suka sama orang, kita memiliki karakter yang gampang mengata-ngatai orang, kita memiliki karakter yang gampang menceritakan teman. Saudara yang terkasih, dikatakan di sini supaya kita jangan menjadi orang-orang seperti itu. Tetapi dikatakan di sini bagaimana supaya ketika ada musuh kita, ketika ada pergumulan kita berserah kepada Tuhan. Kita menyampaikan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan juga saya percaya juga pemuda-pemudi di tempat ini juga ketika melakukan pelayanan, melakukan kegiatan, ada di antara kita mungkin saling tidak senang, saling tidak suka, miskomunikasi. Tetapi apa yang menjadi respon kita selanjutnya saudara yang terkasih? Dikatakan firman Tuhan yang pertama tadi adalah yang tiba-tiba tidak nampak lagi batang hidungnya karena sakit hati saudara yang terkasih. Ya, terkejut kita ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat hari ini kembali saudara yang terkasih. Kalau kita baca di ayat yang ke-6, ini adalah perkataan yang sangat luar biasa saudara. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menolong aku. Ini adalah kata yang memiliki iman yang sungguh besar saudara yang terkasih. Dari mana caranya kita memiliki masalah yang besar kita bisa tidur saudara? Mungkin kita kalau memiliki masalah, jangankan tidur saudara yang terkasih, terbaring saja kita tidak nyaman gitu. Kalau ada masalah kita sangat sulit kita tidur. Tapi dikatakan di sini saudara yang terkasih, Daud terbaring dan langsung tidur saudara yang terkasih, karena dia percaya. Dikatakan di sini di ayat yang ke-6 tadi, aku bangun sebab Tuhan menopang aku saudara yang terkasih. Itulah iman Daud pada saat itu yang diajarkan kepada kita saat hari ini saudara. Sebagaimana saya sampaikan tadi, hanya dari Tuhanlah datang pertolongan, bukan dari teman kita. Walaupun Tuhan bisa memakai teman kita, bukan dari saudara kita, keluarga kita, bukan dari hamba Tuhan, bukan dari pelayan-pelayan. Walaupun Tuhan bisa pakai saudara yang terkasih,
kisah Daud ini saudara yang terkasih, dikatakan di sini di ayat ke-7 dan ke-8, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bagilah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Firman Tuhan ini kembali mengajarkan kita saudara, sebagaimana firman yang pertama juga mengatakan kalau ada masalah kita, ada pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, berlutut, menyembah Tuhan. Bahkan di dalam waktu ini juga dengan puji-pujian, Daud menyampaikan keluh kesahnya, dia curhat kepada Tuhan dengan pujiannya saudara yang terkasih. Dan saat hari ini firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, ketika di masa muda kita sudah memberikan diri kita kepada Tuhan, apapun yang dinilai orang tentang kita saudara yang terkasih, itu kita tidak akan pernah larang saudara yang terkasih. Terkadang memang orang seakan-akan sangat bebas untuk menilai kita saudara yang terkasih. Dan seperti yang saya bilang tadi saudara yang terkasih, karakter kita yang tidak baik, yang selama ini mungkin kita maklumkan saudara yang terkasih, itu supaya kita kikis pelan-pelan saudara yang terkasih, pemuda-pemudi. Ketika kita merasa seperti kalau kita dengar kesaksian dari jemaat kita, ketika dia mengalami sakit yang sangat parah, dia pernah kecewa kepada Tuhan, seolah-olah tidak ada gunanya lagi ibadahnya, pelayanannya saudara yang terkasih. Padahal kalau kita belajar tentang murid-murid Yesus, tidak ada satupun murid-murid Tuhan Yesus yang hidupnya tenang saudara yang terkasih. Semua hidupnya, bahkan semua meninggal martir kecuali Yohanes. Dan itu pun saudara, dia menjalani hidupnya dengan sakit yang sangat luar biasa. Dan saat hari ini juga diajarkan kepada pemuda-pemudi di tempat ini, kepada kita semua, supaya kita percaya ketika kita memiliki musuh, ketika kita memiliki masalah yang sangat berat saudara yang terkasih seperti Daud, ketika kita memiliki pergumulan yang seolah-olah Tuhan tidak dengar sampai sekarang, kita harus tetap percaya, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, karena hanya dari Tuhanlah pertolongan. Apapun yang kamu inginkan supaya Tuhan tolong, Tuhan pasti bisa tolong, tapi dengan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik, seperti kata penyembahan itu. Bahkan juga saat hari ini saudara yang terkasih, kita sudah banyak diberkati lewat firman Tuhan yang pertama. Dikatakan di situ, walaupun seolah-olah kita tidak menerima kemenangan, seolah-olah kita tidak disenangkan, tetapi kita harus tetap datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, menyampaikan hidup kita. Bahkan juga kita tetap berserah kepada Dia sepenuhnya, karena kita percaya hanya daripada Tuhan ada keselamatan saudara yang terkasih, daripada Tuhan ada pertolongan itu saudara yang terkasih. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, pemuda-pemudi. Mungkin tidak sempurna yang bisa saya sampaikan, tapi saya percaya pemuda-pemudi di tempat ini adalah pemuda-pemudi yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita sama-sama juga mengerti apa yang menjadi rema di dalam hati kita masing-masing. Kita mungkin menangkap dari firman Tuhan pertama dan kedua, kita gabungkan dalam diri kita. Seperti doa yang saya dengarkan tadi disampaikan oleh yang memimpin doa tadi saudara, supaya kita menjadi pelakunya saudara. Itu yang paling penting kepada Tuhan. Sehebat apapun kita mendengar, menangkap firman Tuhan, atau sehebat apapun kita menyampaikannya, kalau kita tidak melakukannya saudara, sama saja itu tidak ada gunanya. Dan tadi banyak topik doa yang mungkin sudah biasa di ibadah Jumat, pemuda-pemudi boleh disampaikan ketika di dalam doa kamu mengingat topik doa ini, sampaikan kepada Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan masalah hari ini, sampaikan kepada Tuhan. Yang mungkin seolah-olah tidak ada pertolongan di dalam hidup kita, seolah-olah kita di dalam kehidupan kita kecewa kepada Tuhan. Tetapi
kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Dia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan kembali. Kita akan pujian bagi Tuhan, mudah-mudahan tanda-tanda telah nyata. Semua para pemuda-pemudi atas dukungan dan doanya perjalanan kami di Kamis di hari Rabu malam menuju kota Pekanbaru untuk menjumpai saudara kita Yosi dan Yohana berjalan dengan baik. Sampai di sana kami berangkat jam 12 malam dari sini sampai di Pekanbaru jam 8 pagi, dan kami juga berangkat dari Kota Pekanbaru sehabis ibadah sakramen terakhir. Kami menginap sebentar istirahat di rumah saudara kita Alter Siregar dari jam sampai jam 3 pagi ya, dari jam 3 pagi karena supir kami cuma satu, kewalahan, kecapean dan ngantuk. Jadi untuk menghindari dari yang tidak kami istirahat di Kota Pinang di rumah saudara kita Alter Siregar. Sesampainya kami di sana, kami diberkati juga, disediakan makanan, dan kami diajak juga ibadah, pas ibadah di rumah-rumah jemaat, dan kami diajak ibadah di sana, dan semuanya terberkati, dan kami mohon doa supaya kami diberangkatkan ke kota Medan ini dengan baik, semuanya berjalan baik karena Tuhan Yesus kita baik. Puji Tuhan.